hubungan antara Gubernur Jawa Barat Kang Deddy Mulyadi dan anggota DPRD Jabar Ono Surono, yang sebelumnya sempat memanas kini tampak jauh lebih hangat. Dulu berbagai kritik keras sempat dilontarkan oleh Ono Surono terhadap kebijakan-kebijakan Kang Deddy. Suasana pun sempat terasa tegang, terutama dalam dinamika antara eksekutif dan legislatif di Jawa Barat. Namun semuanya berubah saat rapat paripurna pada 22 Mei 2025. Di momen itu, terlihat jelas bagaimana keduanya mulai saling membuka diri. Tak ada lagi ketegangan, justru sebaliknya. Yang tampak adalah suasana penuh keakraban. Ada senyum, ada jabat tangan hangat. Bahkan saling rangkul dan pujian pun terdengar. Yang paling menarik perhatian tentu saja sikap Ono Surono yang terlihat begitu mendekat ke Gubernur Jabar. Keakraban itu menciptakan suasana baru yang jauh lebih positif. Dulu mungkin mereka berbeda pandangan, tapi kini perbedaan itu tampaknya justru menjadi jembatan menuju komunikasi yang lebih baik. Sebuah momen yang menunjukkan bahwa demi kepentingan rakyat, dialog dan kedewasaan politik tetap bisa dikedepankan. Padahal sebelumnya kritik yang dilontarkan oleh Ono Surono terhadap kebijakan Kang Deddy Mulyadi bisa dibilang cukup tajam. Salah satu kritik yang paling keras muncul yaitu saat Kang Deddy menggagas program pengiriman pelajar bermasalah ke barak militer. Waktu itu Ono menyebut kebijakan tersebut bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku, terutama terkait perlindungan anak dan hak mendapatkan pendidikan yang layak. Namun belakangan ini arah pandangan Ono mulai melunak. Ia mulai membuka ruang kesamaan dengan Kang Deddy dalam sejumlah isu penting. Salah satunya adalah soal ijazah. Ono mengakui dirinya sependapat dengan Kang Deddy terkait praktik penahanan ijazah oleh sekolah yang membuat lulusan kesulitan melamar pekerjaan. Ia menilai hal ini harus segera dibenahi karena jelas merugikan masa depan seseorang. Tak hanya itu, Ono juga menyuarakan dukungannya terhadap langkah tegas Kang Deddy dalam memberantas praktik premanisme dan oknum-oknum yang melakukan penindasan, terutama dalam urusan utang piutang. Dalam hal ini, ia menyatakan sikap sejalan dan sepemikiran dengan Gubernur Jabar. Perubahan sikap ini memperlihatkan bahwa meskipun pernah berada di posisi berseberangan, akhirnya ada titik temu. Kini yang tampak justru adalah semangat untuk saling mendukung demi tujuan yang sama, yaitu membenahi persoalan nyata di tengah masyarakat Jawa Barat. Publik pun dibuat bertanya-tanya melihat perubahan sikap Ono Surono terhadap Gubernur Jawa Barat, Kang Deddy Mulyadi. Soalnya kalau dilihat ke belakang hubungan antara keduanya, sempat diwarnai sejumlah ketegangan. Selain kritik tajam terkait pengiriman pelajar bermasalah ke barak militer, Ono juga pernah bersinggungan langsung dalam dinamika internal DPRD. Misalnya saat fraksi PDIP melakukan walkout dari sidang karena menanggapi pernyataan Kang Deddy yang dinilai kurang menghormati lembaga legislatif. Waktu itu suasana cukup panas dan posisi Ono jelas berada di barisan yang menentang. Belum lagi soal kritik lain yang pernah dilontarkannya, seperti ketika Kang Deddy dianggap menghapus dukungan terkait dana hibah terhadap lembaga-lembaga keislaman atau pesantren. Padahal yang sebenarnya terjadi adalah proses evaluasi, bukan penghapusan. Tapi waktu itu polemik sempat membesar, dan kritik dari Ono terdengar cukup keras. Nah, karena rekam jejak yang cukup berwarna itu, wajar kalau publik sekarang agak bingung. Soalnya perubahan sikap Ono belakangan ini terlihat cukup drastis. Dari yang tadinya sering mengkritik, sekarang justru tampak akrab, bahkan mendekat dan seolah sejalan dengan berbagai kebijakan Kang Deddy. Hal inilah yang kemudian menimbulkan tanda tanya di masyarakat. Apa yang sebenarnya membuat Ono Surono berubah haluan? Kenapa bisa sedekat itu sekarang? Ya, tentu saja kita semua berharap bahwa Ono Surono memang benar-benar berubah ke arah yang lebih baik. Apalagi belakangan ini di akun TikToknya, ia menulis caption yang cukup manis. Ia menuliskan hubungan mengenai Gubernur dan DPRD Jawa Barat yang saling bersinergi untuk mewujudkan Jawa Barat istimewa. Kalimat yang terdengar positif sekali dan mencerminkan semangat kerjasama ya. Kalau itu memang sungguh-sungguh datang dari hati, ya tentu kita patut apresiasi. Tapi di sisi lain, ya kita juga tidak bisa tutup mata. Namanya juga dunia politik. Kadang yang kelihatan di permukaan belum tentu sama dengan apa yang terjadi di balik layar. Apalagi kalau kita ingat celotehan santai Kang Deddy Mulyadi saat pidato yang disambut tawa hadirin. Beliau sempat nyeletuk tentang Ono Surono ini yang mendapat kontrak media karena mengkritiknya. Meskipun diucapkan dengan nada bercanda, tapi kalau ditarik ke konteks yang lebih luas, ya bisa jadi itu semacam sindiran halus. Mungkin saja dulu kritik-kritik tajam dari Ono bukan semata-mata murni dari dirinya, tapi ada pesanan atau orderan dari media-media tertentu biar situasi makin seru dan ramai. Nah, sekarang mungkin orderannya sudah selesai, semua unek-unek sudah dikeluarin.
Jadi ya dia bisa lebih santai, lebih adem, dan mulai bersahabat lagi dengan Kang Deddy. Tapi ya itu tadi, kita juga nggak bisa terlalu yakin. Siapa tahu suatu saat ada media lain yang kontrak lagi, dan kritiknya balik lagi seperti semula. Atau bisa juga nggak, bisa juga dia bener berubah jadi tokoh yang lebih konstruktif dan positif. Intinya sih, semoga perubahan ini tulus. Tapi tetap sebagai masyarakat, kita juga harus tetap waspada dan cermat. Karena dinamika politik cepat sekali berubah. Kadang hari ini bersinergi, besok bisa beda cerita. Baik, sekian dari saya. Terima kasih sudah menyimak. Mohon di subscribe dan like ya.